Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di teori basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74100/3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen bimbing kami Bapak Ringga Asmara. Di sini di pertemuan yang 10, di bab ke-10, kita akan membahas mengenai basis data terdistribusi. Pokok bahasan kita kali ini adalah pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan distributed recovery. Tujuan belajar kita kali ini adalah setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog, data pada sistem terdistribusi, memahami query, join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, dan memahami bagaimana menanggapi kegagalan pada sistem terdistribusi. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database management system yang dapat berjalan secara independen. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yakni homogen, yaitu sistem di mana setiap menjalankan tipe DBMS yang sama, dan heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 72. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses klien harus dapat mengimbangi atau membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda, dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini, terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar 73. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat, dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar 74. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Query terdistribusi, misalnya pada dua relasi sellers, SID integer, name string, rating integer, dan age real,
kemudian reserve SID integer, BID integer, date, rname string. Kemudian dilakukan query sebagai berikut: select avg sh from seller s where s rating lebih dari 3 dan s rating kurang dari 7. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve, seperti gambar 76. Semi join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, proyeksikan seller ke kolom join dan dikirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi seller dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dari reserve dengan seller. Kirimkan reduksi reserve ke London. Pada London, join seller dengan reserve yang sudah direduksi. Bloom join. Teknik bloom join juga ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom sjoin mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tuple melakukan teknik hashing ke I, set bit I menjadi 1, I dari 0 sampai K-1. Kirimkan bit vektor Paris. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi, menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah, sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi atau commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah, dan membaca tidak hanya melihat satu kopi. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dan dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke kopi master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua kopi master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Misalnya tempat 1, umur Joe mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen di join dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy.
Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang sebagai lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Data warehousing. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbagi. Penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk satu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika local grep tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76, menunjukkan terjadi deadlock global. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Yang pertama, terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika sub transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua akan tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Two-phase commit. Tempat di mana transaksi atas hal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi in commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinate. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinate sampai diterima pesan acak. Ringkasan dari bab ini, pada baris data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independent, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distributed transaction atau misi, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen. Arsitektur sistem basis data terdistribusi terdapat dua tipe. Pada tipe client server, server menyediakan fungsi DBMS dan client menyediakan antarmuka pemakai. Pada collaboration system, tidak terdapat perbedaan antara proses client dan server. Pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Dalam fragmentasi horizontal, setiap partisi terdiri dari himpunan baris dari relasi asal. Dalam fragmentasi vertikal, setiap partisi terdiri dari himpunan kolom pada relasi asal. Pada replikasi, disimpan beberapa kopi dari relasi atau suatu partisi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragment dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Pada pemrosesan query dalam DBMS terdistribusi, lokasi partisi dari relasi perlu dihitung. Join dua relasi dapat dilakukan dengan mengirim suatu relasi ke tempat lain dan membentuk local join. Jika join melibatkan kondisi seleksi, jumlah tupel yang diperlukan memungkinkan kecil. Semi join dan bloom join mengurangi jumlah tupel yang dikirim ke jaringan dengan mengirim informasi terlebih dahulu yang mengizinkan memfilter tupel yang tidak relevan. Optimasi query pada sistem terdistribusi harus mempertimbangkan komunikasi dengan model biaya. Baiklah, sekarang kita masuk ke latihan soal dari teori bab ke-10. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi.
dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, Distributed Data Independence, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan Distributed Transaction Atomy, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen, selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Kita ke soal nomor 2. Gambarkan arsitektur client-server dan collaboration server. Arsitektur client-server seperti yang terlihat pada gambar di atas. Dapat query, beberapa client, dan beberapa server. Dengan arsitektur collaboration server seperti yang terlihat pada gambar di bawah, terdapat query dan juga terdapat beberapa server. Soal nomor 3. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Seperti yang terlihat pada gambar adalah arsitektur dari collaboration server. Soal nomor 4. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dan relasi asal. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat fragmentasi vertikal dan juga fragmentasi horizontal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Soal nomor 5. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Synchronous replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Selanjutnya, soal nomor 6. Definisikan Distributed Data Independence. Distributed Data Independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Kemudian, soal nomor 7. Bagaimana teknik voting dan read one, write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Voting adalah transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read any, write all. Penulisan lebih lamban dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Soal nomor 8. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder.
Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log digunakan untuk membangkitkan change data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Soal nomor 9. Apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture, log digunakan untuk membangkitkan change data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, ini suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Soal nomor 10. Mengapa pemberian nama unique pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Demikianlah penjelasan dari teori bab ke-10. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.